Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir di acara acara ini ya di Incashback ini. Kita sama-sama belajar. Perkenalkan saya dengan Diana. Saya sebagai praktisi dari digital marketing ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah belajar bersama saya gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum kenal siapa sih gitu. Saya adalah praktisi untuk kelas digital marketing. Jujur untuk cashback ini luar biasa karena memang uh, untuk digital marketing sendiri ya itu benar-benar sangat diperlukan di era sekarang ya, di era saat ini ya. Nah, oke, perkenalkan saya hanya itu dulu sementara kita lanjut ke tema in cashback ya. Saya share screen aja ya Pak ya. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, in cashback ini, selamat datang di in cashback ya. Jadi in cashback ini adalah suatu platform platform yang benar-benar sangat sangat luar biasa ya. Mungkin kalau yang belum kenal apa sih itu in cashback ya. Nah, in cashback ini adalah bisnis tanpa stok, cuan tanpa toko. Jadi apa sih selama ini kita punya bisnis tapi kita tidak punya stok gitu ya karena kan mungkin eranya digital jadi tanpa stok pun kita bisa gitu ya. Kemudian cuan tanpa toko. Kita nggak punya toko tapi bagaimana caranya kita mempunyai penghasilan melalui bisnis atau platform di mana kita tidak mempunyai stok atau apa tapi kita mempunyai penghasilan seperti itu ya. Karena eranya digital ini dunia digital marketing sangat-sangat luar biasa saat ini digital marketing sendiri untuk marketing itu kurang lebih digital marketing total mungkin udah ratusan digital marketing ya, mulai dari YouTube, TikTok dan segala macam semuanya itu total bisa sampai hampir 100 waktu 2024 kemarin. Berarti sekarang mungkin udah di angka 100 platform digital marketing ya, termasuk ini kita sudah masuk ke in cashback ya, seperti itu. Oke, nah ini kita belanja hemat dapat cuannya dari in cashback. Apa sih, seperti apa sih? Yuk kita sama-sama kita simak ya. Ya, topik bisnis untuk in cashback yaitu pasar digital dan pemasaran digital. Apa sih pasar digital gitu ya? Pasar digital itu banyak sekali ya. Mulai dari Facebook aja ada marketplace. Di Facebook sendiri ada marketplace, ada Facebook Ads, ada Instagram Ads yang di mana ada perusahaan Meta ya, itu ada Instagram. Bahkan ada Thread yang baru ya. Itu juga termasuk dari digital. Kemudian ada lagi Shopee segala macam, dah itu termasuk pemasaran digital ya. Kemudian topik bisnis kita saat ini yaitu kita akan memperkenalkan tentang perusahaan dari Incashback ini, kemudian pasar digital dan pemasaran melalui digital. Yang ketiga adalah aplikasi Incashback. Apa sih aplikasi Incashback seperti itu ya? Kemudian benefitnya apa sih seandainya kita masuk ke eh, kita masuk dalam bisnis in cashback ini. Nah, ini sama-sama kita akan bahas di acara ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke in cashback, biasanya kita harus tahu dulu dong perusahaan apa ya. Apa sih ini in cashback ini? Apakah in cashback ini perusahaannya legalnya sudah ada seperti itu ya? Maka di sini kita perkenalkan bahwa in cashback itu yaitu perusahaan dari PT Arum Teknologi Mandiri. Perusahaan ini adalah perusahaan yang menjual produk unggulan melalui teknologi digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Contoh, kita nggak perlu lagi ke pasar tradisional misalkan ya, tapi melalui digital kita sudah bisa menjangkau apa yang kita mau ya.
Kemudian legalitas kita sudah terdiri dari PSE, Kemendigi, karena kita menggunakan platform digital ya. Dari Kemenkumham juga sudah ada, dan ini sudah lengkap legalitasnya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir tentang Incashback ini ya. Kita lanjut. Apa sih misinya dari Incashback sendiri? Misinya adalah perusahaan ini mengembangkan produk secara digital. Nah, Bu, saya nggak punya produk seperti itu ya, tapi kita nanti bekerja sama misalkan dengan perusahaan-perusahaan di mana digital marketing tersebut mempunyai produk ya. Kemudian jangkauan pasarnya akan lebih luas. Jadi kita bisa masuk ke mereka yang istilahnya daerah-daerah ya. Yang penting mereka menggunakan aplikasi Incashback ini. Kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien. Jadi kita nggak perlu lagi jalan ke mana, ke toko, ke minimarket atau apa misalkan ya. Tapi kita sudah menggunakan secara digital. Kemudian membuka peluang usaha baru untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Apa sih peluang usahanya gitu? Kok kenapa harus dengan Incashback kemudian kita mendapatkan peluang usaha gitu kan? Nah, nanti di sini akan kita jelaskan ya. Kemudian, Incashback ini adalah pasar digital atau pemasaran secara digital. Pasar digital adalah apa sih gitu kan? Yaitu platform online atau toko daring tempat membeli dan menjual bertransaksi produk atau layanan menggunakan digital marketing dan internet. Nah, apa sih pasar digital gitu kan? Mungkin kalau dulu Bapak Ibu sekalian misalkan mau ke pasar gitu ya, otomatis kita harus secara konvensional datang ke pasar tersebut gitu kan. Tapi kalau sekarang jarang sekali orang bahkan bahkan pasar sendiri mungkin menggunakan digital marketing sendiri ya. Sekarang banyak sekali pasar-pasar atau toko-toko, bahkan toko-toko seperti sembako atau apa, mereka menggunakan digital juga. Contoh pembayaran menggunakan produk lain yang bekerja sama ya. Jadi pembayaran nggak pakai uang tunai lagi, tapi menggunakan digital, uang digital seperti itu ya. Jadi semua serba digital. Kemudian pemasaran digital adalah suatu metode pemasaran dengan menggunakan teknologi dan media sosial yang sedang berkembang. Contoh misalkan dulu kalau kita istilahnya memberikan produk ya kepada customer itu biasanya ada metode canvassing, ada segala macam gitu kan. Tapi kalau sekarang itu menggunakan digital marketing. Artinya flyer kita itu masuk kepada calon pembeli hanya dengan menggunakan digital marketing atau dengan platform-platform lain ya seperti itu. Oke, kita lanjut. Kenapa sih harus pasar digital dan pemasaran digital? Contoh, pasar digital jangkauannya jauh lebih luas. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mengalami dulu ya yang namanya era pandemik. Seperti itu ya. Saya termasuk adalah sebagian dari orang-orang yang terkena dampak dari pandemik ya. Jadi di saat pandemik ya udah saya dirumahkan, artinya saya tidak lagi bekerja di perusahaan konvensional ya sebagai supervisor di salah satu apa namanya dealer mobil ya terbuka ya. Akhirnya saya dirumahkan, tetapi yang lebih istilahnya bersyukur saya ya karena sebelum saya dirumahkan, tapi saya sudah belajar digital marketing sejak tahun 2015 sampai dan itu digunakan ya. Akhirnya saat benar-benar pandemik, maka penjualan saya full semua melalui digital marketing. Ya, saya bisa jual rumah, saya bisa jual mobil, saya bisa bahkan bisa membuka jasa untuk marketing ya. Itu melalui digital marketing di rumah. Walaupun di rumah saja ya. Beberapa kampus itu melakukan apa namanya branding kampus dari digital marketing ya seperti itu. Artinya Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir. Saya nggak punya pekerjaan nih, tapi saya mau mempunyai penghasilan dari mana ya? Saya nggak punya produk nih gitu kan. Tapi dengan adanya digital marketing itu sangat-sangat luar biasa. Yang penting kita sama-sama mau belajar seperti itu ya. Oke, lanjut. Pasar digital marketing. Pasar digital marketing apa saja sih gitu kan? E-commerce dan marketplace yang tadi saya bilang, e-commerce maupun marketplace itu di kurang lebih ya itu mungkin sudah hampir 100 aplikasi mungkin ya atau lebih ya mulai dari Shopee, Tokopedia, Traveloka,
Mungkin yang lainnya juga banyak ya, seperti macam-macam banyak sekali untuk e-commerce ya. Nah, ini termasuk dari Incashback ini adalah termasuk dari semua layanan ini nih. Kemudian ada layanan digital, ada transportasi Gojek, ada Grab, mungkin ada macam lagi Maxim atau apa dan lain sebagainya. Kemudian ada layanan keuangan digital, yaitu OVO, Dana, Mobile Banking, itu termasuk adalah layanan digital. Kemudian ada namanya produk digital, yaitu aplikasi seluler, media sosial, software, musik maupun video. Nah, itu adalah produk-produk dari digital juga. Kemudian ada bisnis digital dan pemasarannya seperti affiliate marketing, influencer, content marketing. Nah, biasanya sekarang yang lagi banyak sekali orang mendapatkan income itu biasanya melalui affiliate marketing. Kenapa affiliate marketing? Karena mereka tidak mempunyai produk apapun, tetapi mereka bisa berpenghasilan. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama. Oke, lanjut ya. Fakta dan data pasar digital. Menurut Kementerian Perdagangan, Kemendak, nilai transaksi perdagangan online di Indonesia tahun 2024 mencapai lebih dari 453 triliun. Wah, luar biasa ya. Dan diproyeksikan akan terus meningkat hingga 1.730 triliun pada tahun 2025. Wah, luar biasa ini. Angka ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yang didukung oleh peningkatan penetrasi e-commerce dan perubahan perilaku belanja masyarakat menuju digitalisasi. Ya, sekarang faktanya memang ya kadang-kadang saya juga mau belanja tidak perlu lagi keluar rumah, hanya menggunakan jempol ibaratnya. Itu kita sudah bisa berbelanja. Ya kan? Kita mau perlu apa ya udah hanya lewat jempol, kemudian semua sudah bisa terlayani ya seperti itu. Nah, ini fakta dan data ya untuk pasar-pasar digital. Mungkin sebagian kita juga sudah banyak yang tahu, di sini ada juga kasih solusi ada ya kan. Kemudian di sini ada ibu-ibu rumah tangga juga yang punya penghasilan 6 juta per hari dari Shopee. Shopee affiliate loh. Bahkan Shopee affiliate benar-benar mereka tidak mempunyai produk apapun, tapi mereka bisa berjualan ya kan. Kemudian ada namanya Tokopedia juga, di sini juga produk-produk dari anak bangsa ya. Kemudian ada juga komisi 400 juta dari affiliate program, ya kan? Affiliate program apa sih? Yaitu affiliate, tapi dia bisa memberikan edukasi kepada calon-calon pembeli, yaitu affiliate program. Nah, ini di sini juga termasuk kita bisa belajar seperti itu ya. Nah, ada juga Pak Nadiem Makarim ya, yang sudah kita kenal ya. Beliau bisa membuat aplikasi bernama Gojek. Itu luar biasa. Beliau pendapatannya per detik, bukan lagi per menit, per detik, per detik. Dan di sini ada Shopee juga, di sini juga ada apa lagi nih? Macam banyak ya seperti itu. Nah, mereka itu adalah pembuat pembuat aplikasi atau apa namanya pembuat kreator ya seperti itu. Nah, Bu, kalau saya kan nggak ngerti apa-apa, nggak bisa bikin aplikasi. Untuk itu, kita sama-sama bergabung di Incashback ini ya, agar kita tidak punya ilmu untuk membuat aplikasi, tapi kita bisa memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai media kita untuk mendapatkan cuan atau penghasilan. Lalu bagaimana caranya di era digital ini seperti mereka ya kan seperti mereka, aduh saya nggak punya, saya nggak pinter bikin aplikasi, saya bukan sarjana untuk bikin aplikasi seperti itu ya, saya bukan IT. Nah, kita sama-sama belajar di sini di Incashback, yaitu platform kita tidak punya keahlian atau gaptek ya kan, kemudian saingannya terlalu ketat di luaran sana, digital marketing banyak sekali persaingan. Kita tidak tahu, bahkan di Shopee sendiri, contoh saya mau membeli sesuatu di Shopee, kok di sini harganya lebih tinggi, kok di sini lebih murah, kok di sini lebih ini, padahal barangnya sama seperti itu ya. Artinya persaingannya terlalu ketat. Gimana caranya? Ya kita sama-sama bergabung di sini. Kemudian modalnya pasti besar, ya. Setiap kali kita mau memasarkan suatu produk, biasanya kita memang mempunyai modal yang lebih besar kalau misalkan kita membuat sendiri ya kan, kita membuat sendiri tanpa adanya
kerjasama dengan aplikasi manapun. Nah, kemudian ada lagi, saya takut, nanti takut ini adalah suatu penipuan karena banyak sekali cyber ya untuk penipuan seperti itu. Tapi kalau kita sudah punya legalitas yang jelas, maka kita tidak perlu khawatir akan penipuan ini ya. Kemudian bisnisnya tidak jelas dan berisiko. Ya ini, kalau misalkan kita lihat di bisnis lain yang kita tidak tahu, jangan sekali-sekali kita ambil bisnis itu karena kita tidak tahu kejelasan dan resiko dari bisnis tersebut, ya kan? Kemudian saya tidak punya waktu. Aduh, saya kerja kantoran, saya nggak punya waktu nih buat acara-acara bikin bisnis atau macam manapun gitu ya. Nah, ini di Incashback kita bisa sama-sama belajar dan mengembangkan ini kita ya, mengembangkan peluang bisnisnya ya, seperti itu. Kita lanjut. Oke, Incashback yaitu solusi cerdas di era digital. Bisnis tanpa stok, cuan tanpa toko, ya kan? Apa sih, Bu, ini bisnis tanpa stok, cuan tanpa toko, ya kan? Nah, kok banyak sekali orang bilang affiliate yuk, kita masuk affiliate misalkan affiliate Shopee itu cuannya banyak gitu kan, tapi mereka tidak tahu, mereka tidak paham gimana caranya seperti itu kan, gimana caranya? Atau mungkin langsung dari aplikasi Shopee sendiri kita apa namanya memberikan edukasi atau kita mengembangkan kita memasarkan produk Shopee tersebut gitu kan. Bisa memang seperti itu, tetapi tanpa adanya komunitas, mungkin kita mau bertanya sama siapa kalau terjadi stuck ya, misalnya, nih harus kemana lagi nih, kemana lagi ya. Tapi dengan adanya Incashback, kita sama-sama belajar. Jadi dari affiliate Shopee tersebut, kita bisa sama-sama apa namanya jadi tahu oh ini caranya seperti ini gitu ya. Nanti kita sama-sama belajar di sini. Nah, untuk downloadnya itu bisa ada di Incashback, tetapi saran saya untuk download aplikasi Incashback baiknya tanyakan kepada pengundang masing-masing ya kan. Nah, ini platformnya ya, affiliate-nya ya. Kemudian affiliate ini adalah multi marketplace. Apa sih multi marketplace? Contoh, kita tidak hanya Shopee di sini ya, tetapi bisa ada Tokopedia ada, kemudian ke depan nanti ada TikTok juga bekerja sama dengan kita ya. Maksudnya dari TikTok itu bisa kita ambil, contoh saya mau belanja sesuatu produk di TikTok, ya kan? Kalau seperti biasanya mungkin kita langsung dari TikToknya ya. Nah, ini sebelum belanja di TikTok, link TikTok tersebut bisa kita masukkan ke dalam Incashback kita supaya supaya saat kita belanja, tahu-tahu kita dapat cashback dari pembelanjaan kita tersebut. Jadi kita belanja, tapi kita dapat dapat cashback gitu ya. Nah, ini canggihnya dari Incashback seperti itu. Jadi kita multi marketplace ya. Multi itu artinya marketplace, beberapa marketplace dijadikan satu. Jadi dijadikan mitra seperti itu ya. Kemudian mudah dan friendly. Aplikasi ini hanya terlihatnya kok pertama-tama sulit gitu ya. Tapi kalau sudah digunakan itu sangat-sangat mudah sekali ya. Kemudian hemat belanja. Ya itu tadi yang tadi saya bilang. Jadi saat kita belanja, kemudian kita mendapatkan cashback. Artinya kita mendapatkan keuntungan. Oke, lanjut ya. Apa itu Incashback? Incashback adalah platform digital yang menjadi penghubung antara pembeli dan penjual di multi marketplace dan e-commerce. Yang tadi saya bilang bahwa platform ini yaitu penghubung. Yang tadi misalkan saya mau beli sesuatu di TikTok atau saya mau membeli sesuatu di Shopee atau saya mau membeli sesuatu di Tokopedia seperti itu ya. Seperti biasanya kita langsung tag aplikasi tersebut, kita cari produknya ya, kita cari produknya, kemudian kita langsung masuk ke keranjang seperti itu ya. Kalau sekarang tetap ke aplikasi tersebut, kita ambil linknya, link tersebut kita jadi nanti ada tutorialnya ya. Kemudian kita masukkan tempel link tersebut di aplikasi Incashback kita ya, Incashback kita. Maka saat terjadi transaksi, kita akan diberikan cashback dari Incashback seperti itu kan luar biasa sekali ya seperti itu ya. Oke lanjut. Platform digital yang mengembangkan ekonomi kreatif berbasis digital.
Sekarang siapa sih yang nggak kenal dengan handphone ya, aplikasi ya kan? Paling tidak mereka tahu, oh ada WhatsApp ya. Era-era yang misalkan Bapak Ibu kita ya, walaupun mereka tidak paham itu digital marketing, tapi paling tidak mereka tahu adanya WhatsApp seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan juga berbagai kalangan ya untuk aplikasi InCashback ini. Ya, mulai dari istilahnya mereka yang paham tentang digital marketing ya, seperti paham tentang marketing di era digital ini. Kemudian uh, platform digital yang berkolaborasi dengan UMKM. Apa sih dengan UMKM kok kita bisa berkolaborasi seperti itu ya? Nah, UMKM tersebut yang mempunyai aplikasi digitalnya, contoh, misalnya saya mempunyai produk nih, kemudian produk saya ini saya masukkan ke dalam Shopee atau Tokopedia gitu kan. Nah, itu bisa kita kembangkan melalui InCashback ini juga seperti itu. Kemudian InCashback itu membangun komunitas wirausaha berbasis digital. Jadi kita tidak hanya berbelanja ya sebagai pembeli, tapi kita juga belajar menjadi wirausaha berbasis digital. Nah, ini nanti akan saya jelaskan ya bagaimana kita berwirausaha atau untuk berbisnis digital ini ya, seperti itu. Kemudian InCashback membuka peluang dan memberikan pelatihan bagi siapapun yang ingin membangun bisnis affiliate dengan penghasilan berkelanjutan sebagai passive income di era digital. Nah, kembali lagi nih Bapak Ibu sekalian bahwa kita tanpa adanya komunitas, kita berjalan sendiri ya, walaupun kita mempunyai produk yang luar biasa, tapi kalau kita berjalan sendiri juga tidak akan berkembang ya. Jadi kita perlu sekali adanya komunitas. Disinilah tempatnya ya, di InCashback. Nah, program-program InCashback. Nah, affiliate programnya itu yaitu pertama InCashback hemat belanjanya, kemudian InCashback mempunyai affiliate ya. Kemudian edukasi digital marketing. Nanti kita akan belajar berbagai macam digital marketing dengan para pakar-pakar yang expert ya, yang sudah istilahnya sudah melanglang buana di dunia digital marketing ya. Kemudian entrepreneur profesional. Bu, saya kan orang biasa. Kenapa saya harus jadi profesional? Di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi dengan proses kita belajar, maka kita otomatis akan menjadi seorang entrepreneur profesional. Nanti kita belajar tentang bagaimana caranya marketing di dunia digital marketing seperti itu. Oke, lanjut. Di Incashback yaitu menjalin kerjasama dengan brand dan UMKM, mendukung program pemerintah terhadap usaha mikro kecil dan menengah. Nah, ini kita sama-sama belajar dengan beberapa brand maupun UMKM. Contoh yang tadi saya bilang, seandainya Bapak Ibu sekalian mempunyai usaha atau bisnis ya, itu bisa dimasukkan ke dalam Incashback sebagai programnya UMKM kita. Seperti itu. Jadi nggak hanya, oh saya kan nggak punya produk gitu, tapi kalau yang punya produk pun itu juga bisa masuk dalam komunitas kita ya. Lanjut. Solusi cerdas di era digital. InCashback yaitu bisnis tanpa stok, cuan tanpa toko. Affiliate corporate-nya berupa multi marketplace. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ke depan itu in cashback itu kita sudah ada Shopee ya, Shopee. Kemudian nanti akan meluncur TikTok Shop ya, bekerja sama dengan in cashback. Kemudian ada program UMKM dan yang sudah meluncur dalam kemarin-kemarin dalam waktu kemarin-kemarin dekat ini yaitu PPOB. PPOB yaitu kalau kita mau beli token listrik, kita mau membeli pulsa, kita mau membayar BPJS ya. Nah, ini kalau bayar melalui InCashback, maka kita mendapatkan cashback seperti itu ya. Kan sekarang banyak nih, kayak misalkan produk lain seperti Gojek atau apa, mereka juga bisa kan membayar beli listrik, token listrik, BPJS gitu kan. Tapi kalau melalui produk-produk di luar dari InCashback itu biasanya tidak mendapatkan cashback. Kita hanya membayar saja ya. Tapi kalau di sini itu mendapatkan cashback. Dan harga admin dari produk-produk lain di InCashback jauh lebih murah. Saya sudah mencoba ya, seperti itu. Contoh misalnya beli token listrik, otomatis di sini jauh lebih murah.
Kemudian kita mendapatkan cashback. Jadi selain adminnya lebih murah, kita mendapatkan cashback juga. Luar biasa ini cashback. Nah, ini contohnya ya. Saat kita belanja di aplikasi Shopee, login dulu ke Shopee, kemudian pilih produk yang akan dibeli. Nah, ini kita ambil linknya ya. Nah, salin link tautannya, masukkan ke dalam InCashback. Ini di copy dulu linknya. Nah, masukkan ke dalam aplikasi InCashback. Ini dimasukkan, kemudian cek hasil cashbacknya dapat berapa nih, gitu ya. Nah, sistem akan menghitung, oh ini cashbacknya dapat segini nih, gitu. Nah, ini pesan sekarang, kemudian kembali lagi ke Shopee, otomatis dibawa lagi ya ke Shopee sama InCashback-nya ya. Itu dibawa lagi ke Shopee. Ini otomatis ya, dibawa langsung ke Shopee-nya lagi. Nah, baru pembayaran. Pembayarannya bukan ke InCashback, tetap ke Shopee ya, tetap ke Shopee. Nah, seperti ini. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin sementara ini ada yang mau bertanya sebelum saya berlanjut, silakan. Ya, yang mau bertanya. Mungkin kalau ada yang mau nanya, takutnya saya terburu-buru ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum berlanjut. Sebentar. Tadi sampai sini ya. Nggak ada ya, saya lanjut ya. Bentar Ibu Diana, ini ada pertanyaan. Oke, siap Pak. Apakah harus punya akun TikTok dan Shopee, Bu? Jadi kalau untuk apa ya harus punya akun Shopee ya. Kalau TikTok itu nanti sebentar ya, sementara penyempurnaan. Jadi untuk sekarang yang ready untuk berbelanja itu kita aplikasi Shopee ya. Itu. Iya. Mungkin sebelum Ibu bisa lanjut aja ya Oke, materinya. lanjut ya. Biar Ada sesi karena untuk tanya waktu ya, jawab. Ya, betul. waktunya ya. Oke. Nah, Silakan, Bu. iya sih, baik. Program affiliate in cashback apa sih affiliate in cashback ini apa sih gitu ya. Untuk digital marketing affiliate itu masih di angka nomor satu ya untuk penghasilan terbesar karena affiliate apapun ya mau baik Shopee, TikTok apa segala macam gitu ya. Tapi kalau ini kita mengkombinasi artinya kita bermitra gitu ya. Jadi di mana kita beli produk di suatu platform, kemudian kita masukkan ke dalam InCashback, kita dapat cashback di sini. Nah, program affiliate InCashback itu ada 3. Yang pertama adalah freelancer. Freelancer itu benar-benar kita menjadi komunitas, masuk ke dalam komunitas InCashback gratis, tidak berbayar ya. Artinya, saya mau belajar, saya mau tahu tentang InCashback seperti apa, silakan monggo, dan itu gratis, tidak berbayar. Kemudian ada namanya afiliator. Nanti akan dijelaskan ya apa sih afiliator tersebut gitu kan. Dan yang terakhir adalah adanya namanya influencer di mana influencer ini mendapatkan berbagai macam benefit ya atau ya macam-macam keuntungan lain ya, cuan-cuan seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita bedah satu-satu ya. Apa sih freelancer ini? Nah, freelancer ini adalah kita masuk ke dalam komunitas InCashback dengan benar-benar gratis atau free. Saya mau dong gratis, seperti saya mau lihat-lihat dulu gitu kan. Boleh, silakan, monggo. Benefitnya apa? Seandainya kita masuk ke dalam komunitas freelancer atau gratis. Pertama adalah kita mendapatkan, nah ini ya, cashback belanja pribadi hingga 25%. Contoh, saya mau belanja Shopee, menggunakan link Shopee. Kita masukkan ke dalam InCashback. Jadi, istilahnya kita mendapatkan komisi cashback pribadi hingga 25%. Tapi memang berbeda-beda ya. Jadi dari Shopee tersebut ada beberapa yang memberikan kita komisi sampai dengan 25%,
ada yang hanya 5%, tapi paling tidak maksimal 25% kita dapat ya dari harga yang kita mau beli, tergantung dari mereka ininya produknya tokonya tersebut ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah cashback belanja direct team. Contoh, saya punya tim nih, artinya apa? Saya ngajak teman saya lagi dong, ya kan? Saya nggak mau untung sendiri, saya harus bawa teman-teman saya supaya teman-teman saya juga beruntung gitu ya, masuk ke dalam komunitas kita in cashback. Nah, setiap kali teman-teman yang kita ajak masuk ke dalam freelancer nih, freelancer aja yang gratis gitu ya, maka kita mendapatkan direct team yaitu 5% dari mereka berbelanja. Kan lumayan itu, ibaratnya ibaratnya pasif income ya ini ya. Kita nggak ngapa-ngapain loh, tapi ternyata tim kita itu yang belanja, kita mendapatkan 5% seperti itu ya. Kemudian ada namanya komisi direct afiliasi. Nah, ini nanti kita akan jelaskan di sini apa sih direct afiliasi seperti itu ya. Kemudian ada namanya akses bank konten media sosial. Apa sih akses bank konten media sosial? Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat yang paling atas ini ada beberapa bank konten ini free. Bank konten apa sih? Bank konten itu konten. Contoh, saya mau memperkenalkan in cashback ini kepada teman-teman saya, ngomongnya apa ya gitu kan, nggak mungkin teman, saya punya project nih in cashback namanya, kan bingung kan. Tapi dengan adanya konten konten seperti ini nih, kita tinggal share aja link ini, link konten-kontennya ini gratis ya. Nah, ini luar biasa, kontennya juga bagus-bagus. Kita berikan kepada teman kita dengan ininya kita, linknya kita ya, link apa namanya, link in cashbacknya kita. Maka saat teman kita itu mendownload atau daftar sebagai komunitas affiliate ya, in cashback, maka mereka sudah menjadi tim kita ya. Lanjut yang nomor dua. Yang nomor dua adalah afiliator kelas. Nah, ini udah mulai berbayar. Karena setiap ilmu itu pasti ada bayar ya. Sebagai ibaratnya kita sama-sama belajar seperti itu ya. Nah, ini afiliator kelas, benefitnya apa? Benefit untuk afiliator kelas yaitu yang pertama, mendapatkan cashback belanja pribadi hingga 25%, kemudian cashback belanja direct team itu 10%, kalau tadi cuma 5%, sekarang 10%, lumayan ya, lebih tinggi ya. Nah, kemudian ada namanya komisi afiliasi. Jadi, afiliasi gen pertama itu sebesar 30%, afiliasi gen kedua sebesar 20%. Afiliasi gen pertama itu apa sih maksudnya? Contoh, saya mengajak kawan saya, ya artinya dia adalah gen satu, generasi pertama ya, gen satu. Itu kita mendapatkan 30% komisi afiliasinya gitu kan. Nah, kemudian gen kedua apa sih? Kemudian teman kita nih, kemudian dia mengajak temannya lagi ya, artinya generasi kedua. Nah, itu kita mendapatkan komisi afiliasi sebanyak 20%. Itu namanya passive income. Jadi saat kita tidur, mereka yang masuk atau mereka yang bergabung di afiliasi, kita mendapatkan komisi afiliasi sebesar generasi pertama 30%, generasi kedua 20%. Luar biasa kan afiliator ini? Nah, benefit selanjutnya yaitu mendapatkan database, follow up database. Ini ada nih di sini ya. Kemudian kita bisa dijadikan public speaking, pembicara ya seperti itu ya. Kemudian buat konten metode basic. Ini basic, masih basic ya. Kemudian ada lagi selain afiliator, lanjut kita masuk ke bentar. Bentar ya. Influencer. Nah, ini yang luar biasa sekali. Tahapan ketiga yaitu di mana kita dari free nih, misalkan saya free dulu, saya tiba-tiba mau jadi influencer. Karena di influencer ini benefitnya luar biasa banyak sekali. Yang pertama adalah kita mendapatkan cashback belanja pribadi sama yaitu 25%, tetapi yang luar biasa adalah cashback belanja direct team. Di bawah kita misalkan kawan-kawan kita pada belanja nih, kita mendapatkan 20% dari komisinya mereka. Lumayan 20%, luar biasa, ini bisa jadi passive income ya, seperti itu ya. Kemudian ada komisi afiliasi, generasi pertama mendapatkan 30%, lumayan tuh, lebih tinggi ya. Kemudian generasi kedua yaitu 20%, dan yang terakhir generasi ketiga yaitu 10%.
Nah, ini influencer ini lumayan eh, luar biasa kalau kita ini benar-benar dikembangkan ya, ini menjadi passive income buat kita. Dan ini bisa menjadikan sumber penghasilan. Ini luar biasa banget ya. Dan yang terakhir ada yang sangat-sangat spesial yaitu buat kita yang masuk menjadi influencer ya. Pertama, kita mendapatkan akses akun desain premium. Contoh misalkan saya mau bikin Canva, apalagi saya seorang konten kreator atau mungkin saya sebagai praktisi ya untuk digital marketing ya, untuk kelas-kelas workshop digital marketing, maka perlu adanya desain-desain konten ya kan. Nah, desain konten yang diberikan contoh diberikan oleh Canva itu sepertinya datar aja flat gitu ya, karena udah biasa dipakai gitu. Saya mau yang kelas premiumnya seperti apa ya. Nah, ini kita dikasih sebagai influencer kita dikasih aksesnya untuk mendapatkan desain yang premium ya yang tadinya kita harus berbayar setiap bulan bayar berapa ratus ribu gitu kan ini nggak usah ini kita dapat dari influencer seperti itu ya dari Incashback melalui yang program influencer kemudian yang kedua yaitu metode iklan digital marketing metode iklan digital marketing nanti kita akan belajar semua belajar sama-sama bagaimana cara digital marketing di Facebook, di Meta Ads lah ya, Meta Ads, kemudian di CapCut, TikTok Ads, gimana caranya supaya followernya banyak, itu nanti kita belajar sama-sama kalau kita sudah masuk kepada influencer kelas ya. Kemudian membuat konten metode advance ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Saya mau follower akun Facebook saya rame. Gimana caranya nih? Saya harus bertanya pada siapa gitu. Bertanya pada siapa gitu. Nah, ini di influencer itu sama-sama kita belajar. Dan ini kemungkinan kelasnya itu setiap hari Minggu jam sama ya malam ya malam. Tapi ini khusus buat Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk pada kelas influencer kelas. Nah, itu banyak sekali metodenya. Kalau kita sengaja belajar, contoh, saya mau belajar sama Bu Diana, belajar Facebook Ads atau IG Ads, Meta Ads lah ya. Saya mau belajar Bu, workshop gitu kan. Berapa tiketnya? Ya boleh tanya sama saya. Pasti nilainya ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan ya. Di sini ada beberapa Bapak Ibu sekalian yang sudah belajar sama saya, pasti ya itu tahu nilainya ya. Tapi di influencer class khusus in cashback itu benar-benar sudah gratis ya. Kalau untuk yang influencer kelas ini itu udah gratis. Tiap minggu kita belajar sama-sama belajar dengan apa namanya berbeda-beda ininya pembelajarannya yang berbeda-beda. Kalau sengaja belajar lumayan lumayan cukup tinggi harganya ya. Oke kita lanjut. Kemudian di sini ada mapping ya untuk tim afiliatnya seperti apa sih gitu kan. Nih, contoh misalkan ini Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian mengundang atau mengajak teman-teman untuk masuk kepada Incashback seperti ini. Affiliate programnya ya, tim affiliate-nya. Semakin banyak tim affiliate yang kita bangun, maka semakin besar income yang akan kita dapatkan. Contoh misalkan saya mengundang banyak teman-teman kita untuk menjadi komunitas Incashback. Walaupun mereka yang gratisan ya, yang free ya, nggak apa-apa kita ajak aja. Kemudian mereka sama-sama belanja atau mereka, terutama mereka Gen Z yang suka belanja ya, yang suka belanja beli tas, beli baju, beli apa gitu kan. Masuk aja ke Incashback supaya saat belanja kamu mendapatkan lagi cashback dari Incashback gitu kan. Belanjanya tetap dari Shopee, belanjanya tetap dari TikTok, belanjanya tetap dari Tokped gitu kan. Tapi dimasukkan kepada aplikasi Incashback linknya. Nah ini kita mendapatkan komisi yang tadi saya sebutkan, komisi tim seperti itu. Oke lanjut. Nah ini khusus buat influencer ya. Untuk influencer yang tadi berbayar 500.000. Kalau misalkan kita mendapatkan 10 orang teman kita yang juga sama-sama menjadi influencer, artinya mereka yang mendaftar ke Incashback dengan nilai 500.000 hanya satu kali ya, karena ini kan bukan bukan networking yang ya itulah seperti itu ya, tapi ini influencer ya. Apabila mereka masuk dalam daftar kelas berbayar 500.000 untuk digital marketing ini ya, untuk belajar digital marketing, maka kita bisa dikatakan namanya mentor.
Nah, di mentor ini banyak sekali passive income. Setiap kali mereka berbelanja, kita mendapatkan 30%-nya ya dari influencer di bawah kita seperti itu. Dan juga kita mendapatkan benefit yang lain yang luar biasa lumayan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mendapatkan income yang lumayan cukup tinggi ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Benefitnya apa sih kalau kita sudah menjadi mentor ya kan? Yang pertama yang harus kita lakukan, kita upgrade dulu nih dari in cashback yang free, yang gratis ya ibaratnya ya, yang gratis kemudian saya masuk ke affiliate sebagai influencer yang berbayar 500.000 ya. Karena kenapa? Karena teman-teman saya banyak nih. Teman-teman saya banyak, otomatis teman-teman saya akan saya masukkan mereka sebagai influencer. Maka benefit kita sebagai mentor, tapi harus 10 ya, 10 di bawah kita ya. Itu kita komisinya mendapat komisi afiliasi tim. Afiliasi tim sebesar 4%. Kemudian ada namanya cashback belanja tim. Jadi setiap di bawah kita yang belanja dari TikTok dari Shopee itu kita mendapatkan lagi cashback belanja sebesar 4%. Ya. Kemudian ada komisi Twins affiliate sebesar 1%. Ditambah lagi ada sharing dividen in cashback. Nah, ini sebesar 4%. Banyak sekali untuk in cashback yang mentor ya. Dan ditambah lagi kita mendapatkan akses untuk belajar digital marketing yang tadi saya sebutkan. Misalkan kita mau belajar TikTok, TikTok follower. Nah, nanti pasti ada kelas-kelasnya ya, ada kelas-kelasnya di sini. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Sebentar. Nah, ini ada sebentar ini membangun tim affiliate. Nah, ini sudah ya, sebentar. Nah, ini potensi income-nya mentor seperti apa? Potensinya nih, seandainya saya sudah menjadi influencer yang berbayar sebesar 500.000 sebagai influencer, kemudian di bawah kita, teman-teman kita juga menjadi influencer juga sebanyak 10 orang, maka kita mendapatkan benefit seperti ini. Potensi income mentor yaitu estimasi cashback belanja per tim itu contoh 100.000 per bulan. Contoh misalkan tim kita nih setiap bulan belanja 100.000 per bulan. Belanja apa sih? Banyak sekali ya. Itu produk-produk harian kita aja seperti sabun, apa juga ada di situ ya. Belanjanya melalui Shopee misalkan. Saya mau beli Shopee masker misalkan. Kemudian kita masukkan ke dalam affiliate ke dalam in cashback ini. Kita mendapatkan komisi ya. Ini kalau rutin 100.000 per bulan, kemudian ada partnership edukasi ya, cashback sebesar 500.000 untuk 500.000 influencer ya yang berbayar 500.000. Nah, ini ada 100 affiliate contoh. Komisinya 4%. Komisi cashback tim yaitu 400.000. Komisi afiliasi tim sebesar 2 juta. Lumayan. Ini langsung dari in cashback ya. Kemudian ada lagi kalau kita mempunyai 1.000 affiliate dengan komisi 4%, kita mendapatkan juga komisi cashback tim sebesar 4 juta. Kemudian komisi affiliate tim sebesar 20 juta. Ini di bawah kita ya. Kalau di bawah kita ada 1.000 affiliate. Kemudian kalau di bawah kita ada 10.000 affiliate, komisinya adalah tetap 4%, tetapi ada penambahan lagi komisi cashback tim sebesar 40 juta. Wow, lumayan ya. Kemudian komisi affiliate tim sebesar 200 juta, ya kan? Nah, ini kemudian yang terakhir, seandainya di bawah kita ada 100.000 affiliate dengan komisi 4%, mendapatkan benefit lagi yaitu komisi cashback tim sebesar 400 juta, dan komisi affiliate tim sebesar 2 miliar. Wow, bisakah terjadi seperti ini? Bisa saja. Karena kenapa? Ini tidak ada batasan waktu. In cashback dengan berbayar 500.000 sebagai influencer tidak ada batasan waktu ya. Karena ini kita bukan produk MLM ya. Tapi ini adalah komunitas ya. Jadi hanya berbayar sekali. Seandainya berbayar sekali, kemudian orang-orang yang kita ajak, teman-teman yang kita ajak, kemudian dia menjadi influencer, semakin bertambah bulan, bahkan misalkan setahun ke depan, kita tidak tahu. Kalau ternyata tahun depan,
Ya, yang menjadi afiliat kita itu ternyata ada 1.000 afiliat. Tidak kita sadari ya, karena kita nggak tahu, kita kan tidak bisa memonitor sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu ya. Tiba-tiba ada 1.000 afiliat. Nah, ini akan terjadi seperti ini. Itulah gunanya kita komunitas ya. Artinya kita sama-sama bekerja sama, istilahnya sama-sama menguatkan seperti itu ya. Karena kenapa? Di era seperti ini, kalau tidak ada komunitas, kita bekerja hanya sendiri nih, sendiri, berjuang sendiri ya. Istilahnya tidak ada teman untuk sama-sama mendukung gitu. Udah gak akan berkembang. Tapi dengan adanya komunitas, kita sama-sama berkembang gitu ya, sama-sama mengembangkan diri kita, potensi kita, dan sama-sama istilahnya oh jadi seperti ini ya pendapatan kita, income kita menjadi passive income ya seperti ini. Oke, kita lanjut terakhir. Nah, sudah selesai. Terima kasih Incashback, the best digital platform. Bisnis tanpa stok, cuan tanpa toko. Oke, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, silakan. Kalau ternyata tadi saya agak sedikit cepat-cepat